Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Husniatur Romdiah dari kelas B13 dengan nomor induk mahasiswa 238113046, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, pendidikan jarak jauh, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Nailur Rahmah MPD. Saya akan mempresentasikan proses belajar mengajar. Sebagai seorang mahasiswa pendidikan, saya memilih judul proses belajar mengajar karena tema ini merupakan inti dari kegiatan pendidikan itu sendiri. Saya ingin memahami lebih dalam bagaimana interaksi antara guru dan siswa terjadi dalam kegiatan belajar, apa saja langkah-langkah yang efektif dalam proses pembelajaran, dan bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang mendukung perkembangan siswa. Dengan mempelajari proses belajar mengajar, saya berharap dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang akan berguna ketika saya menjadi pendidik kelak. Saya juga ingin mengetahui berbagai metode, strategi, dan pendekatan yang bisa digunakan agar pembelajaran berlangsung lebih optimal, menarik, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Selain itu, tema ini sangat relevan dengan peran saya di masa depan sebagai calon guru yang harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar dengan baik. Pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik yang berlangsung dalam suasana edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas aktif siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, sedangkan mengajar adalah usaha guru untuk memfasilitasi proses itu. Menurut Dr. Pupu Saiful Rahmat, proses belajar mengajar melibatkan beberapa unsur utama. Yang pertama, guru atau pendidik, yaitu sebagai perancang, pengelola, fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa atau peserta didik, yaitu sebagai subjek utama yang aktif membangun pengetahuan. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran, yaitu sasaran yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran, yaitu isi yang harus dipelajari. Kemudian yang kelima, metode dan strategi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. Yang keenam, media dan sumber belajar, yaitu alat bantu yang mendukung proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, evaluasi, yaitu penilaian hasil dari belajar. Ciri-ciri proses belajar mengajar yang efektif. Yang pertama, interaktif. Yang dimaksud dengan interaktif adalah ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, berpusat pada siswa. Jadi siswa menjadi pelaku utama dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memotivasi, yaitu menumbuhkan minat dan semangat belajar siswa. Yang keempat, bervariasi, menggunakan metode dan media yang beragam. Dan yang kelima, evaluatif,
yaitu melibatkan penilaian hasil dan proses secara terus-menerus. Tahapan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu perencanaan. Menyusun rencana pembelajaran, tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, yaitu kegiatan interaksi belajar mengajar di kelas atau lingkungan lain. Dan yang ketiga, evaluasi, yaitu pengukuran dan penilaian keberhasilan proses pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar mengajar. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan yaitu siswa harus dalam keadaan siap fisik dan mentalnya. Yang kedua, prinsip motivasi. Belajar efektif jika siswa memiliki dorongan. Yang ketiga, prinsip perbedaan individual. Setiap siswa unik dalam kemampuan dan gaya belajarnya. Yang keempat, prinsip aktif, yaitu belajar harus melibatkan keaktifan mental dan fisik siswa. Dan terakhir yang kelima yaitu prinsip umpan balik. Hasil belajar perlu diberi umpan balik untuk perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang pertama, faktor internal siswa, yaitu dari minat, motivasi, kesiapan, kemampuan intelektual, dan kesehatan. Kemudian, yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, ataupun teman sebayanya. Kemudian yang ketiga, faktor guru, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, sosial. Dan yang keempat, faktor metode dan media, yaitu pemilihan cara dan alat yang tepat. Kesimpulan, proses belajar mengajar adalah inti kegiatan pendidikan yang memerlukan perencanaan matang, pelaksanaan interaktif, dan evaluasi berkelanjutan. Guru perlu memahami aspek psikologis, perbedaan individual, serta prinsip-prinsip belajar agar pembelajaran berjalan efektif dan bermakna. Demikianlah proses belajar mengajar yang telah saya presentasikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan bermakna. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.